Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru BK di seluruh Indonesia. Selamat datang di SMP Negeri 2 Candi Kabupaten Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Linda Retnoning Tias, saat ini sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan melaksanakan praktek konseling individu pada PPL siklus 2. Mari ikuti kegiatan saya hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Mbak Aisyah ya? Iya. Ya, selamat duduk. Oke, Mbak Aisyah ini yang kemarin WA Bu Linda ya? Iya, Bu. Iya, kemarin WA bercerita tentang permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Aisyah. Ibu sangat mengapresiasi bahwa Mbak Aisyah sudah jujur dengan sukarela bercerita tentang masalahnya walaupun lewat WA. Nah, karena kemarin lewat WA, maka hari ini Bu Linda mengajak Mbak Aisyah untuk bertemu. Jadi biar kita bisa lebih leluasa membicarakan permasalahan Mbak Aisyah. Jadi hari ini kita nanti akan melaksanakan konseling individu, ya Mbak ya? Iya. Nah, sebelum kita mulai konseling individu, sebaiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan juga membawa manfaat untuk kita semua. Baik, berdoa, silahkan dimulai. Doa selesai. Gimana Mbak Aisyah? Kabarnya hari ini? Baik. Baik? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Jadi kita akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu apa sih Mbak Aisyah? Ya, yang kita lakukan ini. Jadi, Mbak Aisyah sudah cerita ke Ibu masalahnya kemarin ya. Jadi ada sebuah masalah yang nanti didiskusikan dengan Ibu sebagai konselor untuk mencari solusi yang terbaik sehingga kedepannya Mbak Aisyah ini bisa berkembang tumbuh menjadi remaja yang aktif dan juga positif. Tentunya dengan meraih prestasi tanpa adanya hambatan gangguan dari masalah-masalah. Nah, dalam konseling ini nanti Mbak Aisyah ini tujuannya apa sih? Keinginannya apa? Dari awal cerita ke Bu Linda itu tujuannya apa? Keinginannya sih biar bisa punya teman banyak, terus biar bisa komunikasi sama teman itu juga gampang. Terus kayak ngerasa lebih plong aja buat cerita. Oh iya, bagus sekali. Berarti Mbak Aisyah ini sudah menetapkan tujuannya biar masalahnya cepat selesai. Nah, kalau Mbak Aisyah sudah menceritakan kepada Bu Linda, otomatis ini kan sifatnya rahasia ya Mbak Aisyah ya. Jadi Bu Linda sekali lagi menekankan bahwa apa yang disampaikan Mbak Aisyah di sini insya Allah dijamin kerahasiaannya. Hanya Mbak Aisyah dan Bu Linda saja yang tahu. Ya, karena ini sifatnya rahasia, Bu Linda juga tidak akan menyebarkan ini semua. Tentunya Bu Linda harap Mbak Aisyah bisa lebih terbuka lagi dalam menyampaikan apapun itu. Misalkan nanti Bu Linda tanya, Mbak Aisyah jawab dengan sejujurnya, dengan terbuka. Seperti itu, Mbak Aisyah ya? Iya. Nah, Mbak Aisyah, kita manfaatkan waktu selama 40 menit untuk konseling ini. Sebelum memulai, Bu Linda ingin tanya, di sini Bu Linda sudah ada yang namanya kartu feeling. What you're feeling today? Apa yang kamu rasakan hari ini? Mbak Aisyah boleh pilih lebih dari satu. Perasaan Mbak Aisyah hari ini. Ini sama ini. Wih, pintar sekali bahasa Inggrisnya Mbak Aisyah. Apa itu Mbak Aisyah? Sedih. Sedih. Sama? Sama worried. Worried. Apa artinya worried? Kekhawatiran. Khawatir. Kalau boleh Bu Linda tahu, Mbak Aisyah sedih ini sebabnya apa? Karena susah buat bersosialisasi sama teman-teman kelas, sama teman-teman
yang lain, terus ngerasa kesepian di kelas. Sedih Sendiri. karena permasalahannya Mbak Isya. Iya, Lalu khawatir, kenapa? khawatir kalau nggak punya teman sampai lulus nanti. Terus Takutnya tetap seperti ini terus sampai lulus. lulus. Ngerasa nggak punya teman di kelas. Ya. Pas kerja kelompok itu kayak nggak ada yang mau nemenin, nggak ada yang mau gabung. Awalnya itu teman-teman kayak pandangannya nggak enak gitu, setiap aku maunya coba ngajak ngomong, terus pandangannya kayak sinis, judes gitu ke aku. Ya. Jadi ini nanti judulnya adalah apa Mbak Isya? Judulnya apa ini? Ceritaku. Iya, my story. Nih, nanti ditempelkan di sini. Sekarang yang dirasakan Mbak Aisyah. Di sini Ibu ada gambar, ada 2 gambar ini ya. Yang sekarang Mbak Aisyah rasakan yang mana? Yang ini Yang ini, coba dijelaskan. Gambarnya itu apa? Tentang apa itu? pembulian. Pembulian dari sini? Ya. Mbak Isya yang mana? Yang ini? Yang mana? ini. Oh, yang ini. Ya. Selanjutnya, ini adalah Harapan harapan. Harapan kamu apa? bisa punya banyak teman. Yang mana gambarnya? Yang ini. Ini ya. Bisa bergaul dengan teman, bisa bersosialisasi dengan baik. Ditempel dulu. What happened? Apa yang terjadi sehingga kamu bisa merasakan seperti saat ini, keadaan yang seperti ini? Sehingga kamu merasa dikucilkan, kamu tidak punya teman. Ini kenapa awalnya? Perbedaan bahasa yang jauh. Kamu merasa adanya perbedaan Iya, bahasa. Bisa ditulis di sini. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa? Alasannya apa Mbak Aisyah? Karena Dituliskan saja, tidak apa-apa. Tuliskan dulu. Yang Mbak Aisyah rasakan apa saja selama ini, dituliskan semuanya. Kenapa kok Mbak Aisyah merasa seperti itu? Kenapa Mbak Aisyah menghindari untuk berkomunikasi lebih dulu? Tidak bisa? Berbicara panjang lebar gitu ya? Itu pemikirannya Mbak Aisyah itu. Belum dicoba padahal ya? Oke, ditempel dulu Mbak Aisyah. Apa artinya? what now, apa sekarang? Iya, Mbak Aisyah tadi kan sudah mengutarakan alasan dari sudut pandangnya Mbak Aisyah. Ya. Dari apa yang dipercaya oleh Mbak Aisyah. Sepertinya ini penyebabnya, sepertinya ini alasannya saya melakukan ini. Lah, dari situ apa sekarang akibatnya? Akibatnya Mbak Aisyah sekarang apa? Gak punya temen. Iya, enggak punya teman. Apalagi Ngerasa kesepian. Mbak Aisyah bahwasanya tidak bisa bergaul dengan temannya karena faktor bahasa. Itu logis atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau tidak berarti dicentang di sini. Oh, ini silang, Nak. Ya. Karena itu tidak logis. Mbak Aisyah juga tidak bisa membuktikan. Iya. Kira-kira kalau Mbak Aisyah melakukan itu, yang terjadi apa? Kalau berpikiran seperti itu terus, yang terjadi kira-kira apa? Akan selalu nggak punya teman. Akan selalu tidak punya teman. Sekarang situasinya kita balik. Ya. Kalau Mbak Aisyah mencoba untuk berbicara, mengajak teman berbicara duluan, kira-kira ada peluang nggak Mbak Aisyah punya teman? Akan ada. Akan ada.
Berarti di sini yang dituliskan Mbak Aisyah tidak bisa berbicara panjang lebar. Logis enggak itu? Belum dicoba sudah menjudge dirinya, saya enggak bisa bicara panjang lebar. Nggak logis. Enggak logis. Karena Mbak Aisyah tidak bisa membuktikan. Ada buktinya? Enggak. Enggak. Selamat pagi murid-murid. Duduk. Main-main. Tengok, siapa tu? Apa lagi? Murid-murid, kita ada kawan baru. Kenalkan diri kamu. Nama saya Susan. Kira-kira dari video ini yang Mbak Aisyah dapatkan apa? Lebih berani buat mau ngajak ngomong duluan, Ya. terus nggak minder duluan, Ya. terus ngilangin prasangka-prasangka buruk ke teman-teman. Iya. Kalau di sini Susanti saja yang bahasa negaranya memang berbeda, dia bisa membaur. Nah, kenapa Mbak Aisyah yang kita satu bahasa kita sama, bahasa Indonesia, hanya saja bahasa daerahnya berbeda-beda, tapi tetap bisa bahasa Indonesia. Kenapa kok Mbak Aisyah minder? Hanya karena faktor bahasa. Ya kan? Iya. Iya. Mbak Aisyah memiliki pemikiran yang salah, pemikiran yang irasional. Sekarang apa ini? Perasaan pemikiran baru yang lebih rasional. Kira-kira yang apa? Bisa mengambil hikmah dari video yang tadi, bisa juga apa yang dirasakan Mbak Aisyah. Kira-kira harus apa ini untuk bisa mencapai tujuan saya? Bisa dituliskan. Nantinya bisa merubah cara pandang teman-teman terhadap Mbak Aisyah, yang bisa memperbaiki hubungan dengan Mbak Aisyah. Kira-kira kebiasaan baik seperti apa? Kalau tadi sudah dipikirkan di sini, di new feelingnya, berarti sekarang tinggal dipraktekkan. Linda bantu ngelem ya. Mbak Aisyah dapat simpulkan apa? Harus ada usaha buat nyoba biar capai tujuan. Terus lebih berpikir lebih luas, Lebih realistis, ya. lebih logis lagi. Ya, terus Udah, sudah itu aja. ya. Ya, baik. Sekarang Ibu tunjukkan lagi. Nah, kartu feelingnya. Setelah kita melaksanakan konseling individu ini, kira-kira yang Mbak Aisyah rasakan ada di gambar yang mana? Ini Kaum. sama happy, Oke, bisa dijelaskan kaum ini apa artinya? tenang, Tenang. Terus ada juga happy. senang ya. Iya. Kenapa kok bisa merasa lebih tenang? Karena lebih plong, Mm-mm. terus nggak ada tekanan lagi. Ya. Jadi nggak berpikir sendirian, nggak nyari solusi sendirian. Betul. Sudah nemu solusi, tinggal praktekinnya aja. Jadi sekarang lebih happy ya. Ya. Iya, bagus sekali Mbak Aisyah. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwasanya Mbak Aisyah pada proses konseling ini sudah melakukan hal yang tepat. Reward yang diberikan, misalkan Mbak Aisyah janji self reward. Kalau saya berani ngajak ngomong teman duluan, nanti pulangnya saya akan beli bakso Bu. Oke, itu self reward ya. Terus kalau misalkan Bu ternyata saya tidak melaksanakan, harus ada konsekuensinya. Ya. Diisi apa konsekuensinya? Misalkan besok harus bisa berkomunikasi dengan minimal 3 teman, berkomunikasi lebih dulu maksudnya ya, seperti itu. Lalu di sini juga ada lembar evaluasi yang harus Mbak Aisyah isi dari keseluruhan proses konseling kita hari ini ya. Ini nanti bisa diisi di rumah, besok dikumpulkan. Nah, sebelum kita mengakhiri konseling kita hari ini,
kesan pesannya bagaimana? Seru, Seru, terus menyenangkan. menyenangkan. Dan Mbak Aisyah juga bisa latihan komunikasi dengan Bu Linda. Ini kan Iya. salah satu cara untuk besok bisa belajar komunikasi, ngajak ngobrol temannya duluan. Iya. Iya. Berani berbicara, berani pede, berani mengajak ngobrol duluan. Bu Linda sangat mengapresiasi kedatangan Mbak Aisyah ke sini. Bu Linda juga berharap semoga nantinya Mbak Aisyah bisa lebih baik lagi dalam bersosialisasi dengan temannya. Ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Bu Linda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bisa kembali ke Terima kasih, Bu. Itulah tadi serangkaian proses konseling individu. Terima kasih telah menyaksikan. BK Sahabat Siswa.